Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-habibil mahbub syafi'il ilal wa mufarrijil qulub wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, para masyayikh, para kiai, para ustaz, para bapak, para ibu, jamaah ummah Kabupaten Kota Cirebon, wabil khusus ingkang kula mulyakaken wonten Kang Maidi Sambasiban, wonten Pak Haji Yasin, wonten Kang Ustaz Haji Atap Broni, pengurus Al-Khidmah Kabupaten Kota Cirebon, wonten Ustaz Abdul Fatah dan tim semuanya. Wabil khusus yang kami muliakan Bapak Haji Undang beserta keluarga, Mas Desa beserta keluarga besar klinik Sevi Dr. Undang, yang semuanya mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majlis yang kita laksanakan setiap bulan yang rutin baik di Sebi Klinik ataupun di Masjid Al-Fitrah ataupun di majlis-majlis yang lain, yang biasa kita lakukan di antaranya yaitu bersama-sama membaca manaqib Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ini adalah merupakan amalan-amalan yang sudah dilaksanakan oleh para sesepuh kita dahulu, orang tua kita dahulu. Ini adalah majlis yang di dalamnya bagaimana berusaha kita mendengarkan daripada riwayat orang soleh untuk bisa meniru daripada amalia-amalia orang soleh, yaitu yang dimaksud adalah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Dari awal Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, bagaimana beliau adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, bagaimana beliau adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau termasuk orang yang dicintai atau makhluk daripada umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau adalah mendapatkan titel adalah Al-Ghausul A'zam, seorang wali besar, wali yang dimuliakan, menjadi Sultan Aulia, menjadi rajanya wali. Di dalam kitab Tafriqul Qadir diterangkan dahulu, Dzukira fi kitabikal Zar al-Ma'ani anna sifatal jalaliyah kanat ghalibatan alaihi fi bidayati halihi wa bisababi ghalabatiha man dzakara ismahu biwudu yufariqu ra'suhu jasadah fayamutu wa ra'ajahu sallallahu alaihi wasallam faqala utruk hadhil halak wa sajib zamanun yadhkuruna ismallahi wa ismi bi ghairi adabin wa hurmatin fatarakaha rahmatan lil ummah. Dalam kitab Tafsirul Qadir ini sebagian besar manaqib yang kita baca tadi itu juga ada diterangkan di sini di dalam kitab Tafsirul Qadir. Tapi ada di dalam kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani yang kita baca tidak ada di sini. Jadi antaranya adalah yang diterangkan bahwasanya di dalam kitab Al-Zar Al-Ma'ani disampaikan bahwa sesungguhnya sifat keagungan yang kemudian sifat keagungan itu meliputi
kepada beliau Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu di dalam permulaan halnya, di dalam permulaan halnya itu sudah sangat luar biasa, sangat luas sekali. Sehingga apa, dengan sebab melipunya keagungan kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, sehingga orang, siapapun orangnya yang kemudian orang itu mengatakan, menyebut nama daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu bi ghairi wudu'in, dengan tanpa berwudu, yufariqu ra'su jasad, dia kepalanya akan pisah dari tubuh, meninggal. Fayamut, maka mati. Awal Kanjeng Syekh, karena beliau itu luar biasa. Kanjeng Syekh itu sudah dari kecil, subhanallah, beliau itu sangat dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun beliau, 40 tahun tidak pernah tidur. Malam wudhunya sholat isya bisa untuk subuh, kalaupun batal wudhu. 25 tahun beliau berada di alas Baghdad, di hutan Baghdad, beliau tak pernah bertemu dengan orang, semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun orang yang mengagungkan Allah, maka akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sampai demikiannya, siapapun menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani tanpa wudu, meninggal. Dulu itu awal. Maka waktu itu kemudian Rasulullah SAW melihat kejadian demikian kepada turunannya, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Akhirnya apa? Beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW merupakan kakeknya daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengatakan, utruk hadil hal, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tinggallah hal seperti ini, jauhi hal seperti ini. Akan datang zaman orang-orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyebut namaku bi ghairi adabin wa hormat, dengan tanpa adab dan penghormatan, yang enggak wudu, yang enggak suci, dalam keadaan di tempat yang tidak baik, dalam keadaan hati yang tidak baik, terutama tidak wudu, dalam keadaan punya hadas. Ya. Ini banyak. Dan memang zaman sekarang sudah banyak seperti itu. Orang untuk menyebut Allah, menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad, ya banyak sekali tidak punya. Orang sekarang kita itu jarang yang namanya bisa dawahul. Padahal apa kata baginda Nabi nasihat kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ya Ali, wahai Ali, orang yang punya wudu, orang yang punya dawahul wudu, orang yang menetapi wudu, kata apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan penguasaan kepada malaikat, innal malaikata yastaghfiruna lil insan madama ala tuharah wa lam yahdis. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan selalu memintakan ampun kepada orang-orang yang selalu melanggengkan suci. Walam yang tidak berhadas. Jadi kalau berbatal, batal bisa tidak berat. Tapi ada sebagian umat Nabi Muhammad SAW yang bisa seperti itu terjadi. Di antaranya adalah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu yang tidak pernah batal. Nah itu sampai demikiannya. Jadi kalau orang punya wudu itu selalu didoakan oleh malaikat. Subhanallah. Maka ini kalau ke WC hanya tangan cuman ke WC, wudu. Kalau setelah WC wudu pulangnya. Setelah WC wudu. Jadi mumpung ke bak, mumpung ke kolam, kita berwudu. Karena akan mendapatkan pengampunan doa-doa dari para malaikat. Nah, apa yang terjadi kemudian? Fatarakaha rahmatan ummah. Maka kemudian Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu meninggalkan hal yang seperti ini, tingkah yang seperti ini, karena belas kasihan kepada umat, kepada masyarakat. Sehingga siapapun akhirnya karena dicabut, akhirnya siapapun tetap membaca, mengucap, menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani tetap walaupun tidak wudu, tidak sampai terjadi hal yang semacam itu.
Pernah kejadian seperti ini awal-awal Kanjeng Syekh itu sampai siapapun menyebutnya tanpa wudu meninggal. Itu pernah terjadi kasus yang seperti ini. Dan itu sudah diingatkan oleh Rasulullah, wahai Abdul Qadir Jailani, wahai Abdul Qadir, tinggallah tingkah ini. Jangan sampai seperti itu. Kasihan kepada umat. Tapi kemudian juga ada disampaikan wa zakarul masih anna man zakara ismahu asy-syarif bi ghairi wudu yadiku aliris. Disampaikan oleh guru-guru, disampaikan oleh para kiai-kiai, disampaikan oleh para ulama, sesungguhnya siapa saja yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu yang mulia dengan tanpa berwudu, yadiku aliris, maka dia akan seruput rezekinya. Sampean jangan berani-berani masuk majlis tanpa wudu. Sampean jangan berani-berani terutama membaca manaqib tidak punya wudu. Jangan berani-berani tidak punya wudu. Berwudu. Jangan berani-berani dalam tidak keadaan suci. Masuk majlis suci. Jangan. Nah, kalau kemudian hadas betul cepat berwudu. Maka diusahakan. Ini karena majlis ini subhanallah, majlis al-jannah itu sakral. Sakral luar biasa. Ya, maka kita perlu jaga. Kemudian juga disampaikan waman ahda lailatal jum'at khulwan ila hadratir ruhi wa qara al-fatihah wa qasamahu ala fuqara wastamata min khatrihi yumaddadu bi abdadatin kasiratin. Disampaikan siapapun orang yang berhadiah malam Jumat, yang dihadiahi itu adalah sesuatu yang manis-manis untuk tujuan menghadirkan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, yang membaca Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Kemudian orang itu membaginya makanan-makanan yang manis itu kepada para fuqara, dan dia minta tolong dengan apa? Wasilah kepada Hadratus Syekh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, yumaddadu bi amdadatin kasiratin, maka dia akan ditolong mendapatkan madad-madad yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali. Ini kalau waktunya ya, sudah berapa menit, nantilah kapan-kapan disambung lagi tentang karomah, keistimewaan daripada menyebut nama-nama Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini banyak sekali riwayatnya di dalam kitab Tafsir Khawatir yang tidak diceritakan di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Intinya kita adalah apa? Kita hadir majlis, ya, kita berusaha kita bisa menjaga kesucian kita. Kita punya wudu, ya, jangan sampai kita punya hadas karena apa? Walaupun bukan sholat, kita sama-sama hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hendak kita bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama hendak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kita sama-sama menyebut orang-orang soleh. Maka dari nilai daripada niat kita yang baik ini, kita usahakan dalam keadaan baik, dalam keadaan suci. Agar apa? Menjadi harapan kita sekalian. Semua daripada cita-cita kita sekalian, baik urusan duniawi dan urusan ukhrawiyah kita, harapan kita adalah berkahnya akan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf.